Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlangga, dosen program studi Pendidikan Ilmu Komputer, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran untuk tujuan sertifikasi dosen tahun 2022. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu algoritma dan pemrograman. Adapun outline untuk presentasi kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai identitas mata kuliah. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai sistem pembelajaran. Yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran. Yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran. Dan yang ketujuh, saya akan menjelaskan mengenai sistem penilaian. Adapun identitas dari mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Untuk nama mata kuliah adalah algoritma dan pemrograman untuk teori. Kode mata kuliah adalah IK131. Kelompok mata kuliah merupakan mata kuliah keahlian inti program studi atau MKKIPS. Bobot SKS adalah 3 SKS. Semester adalah semester 1 atau semester ganjil di tahun pertama, dan status dari mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Adapun deskripsi dari mata kuliah algoritma dan pemrograman, mata kuliah ini merupakan kuliah dasar untuk membekali pemahaman mengenai dasar-dasar konsep algoritma dan pemrograman. Tujuan dari mata kuliah ini agar mahasiswa mampu membuat algoritma dan program komputer yang terstruktur berbasis pada konsep-konsep dasar pembuatan algoritma. Dengan pemahaman konsep pembuatan algoritma, diharapkan mahasiswa tidak akan kesulitan menyelesaikan persoalan pembuatan algoritma tanpa tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan, dan mampu mengajarkannya kepada peserta didik nantinya di masa mendatang, dan membantu menambah pemahaman serta keterampilan mahasiswa dalam membuat algoritma dan mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis ilmu komputer dalam kaitannya pada pemecahan masalah melalui perancangan dan pengembangan algoritma untuk diimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Yang kedua, menerapkan algoritma, ilmu komputer, serta matematika komputasi dalam melakukan pemecahan masalah. Yang ketiga, memiliki keterampilan dalam membuat algoritma dan program komputer secara mandiri. Yang keempat, menguasai konsep dan implementasi dari algoritma dan pemrograman. Yang kelima, menguasai penerapan algoritma dan pemrograman untuk memecahkan masalah. Adapun sistem pembelajaran dari mata kuliah ini, mata kuliah ini diampu oleh tim teaching yang diajarkan oleh 2 dosen. Jumlah pertemuan dalam 14 kali tatap muka secara daring atau luring. Selama pandemi COVID-19, perkuliahan dilaksanakan secara daring melalui media online streaming Zoom. Beban waktu pembelajaran adalah 3 SKS, 3 kali 50 tatap muka terjawab, 3 kali 60 belajar mandiri, 3 kali 60 kegiatan akademik terstruktur. Ujian tengah semester atau UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Untuk ujian akhir semester UAS dilaksanakan setelah pertemuan ke-15. Adapun materi pembelajaran yang mata kuliah algoritma dan pemrograman terdiri dari subcapaian pembelajaran mata kuliah yang telah dijelaskan
sebelumnya dan dijabarkan lebih lanjut dalam materi pembelajaran serta bahan kajian atau materi ajar. Pertemuan pertama, subcapaian pembelajaran mata kuliah, itu adalah mampu memahami aturan perkuliahan, meningkatkan motivasi dalam mempelajari mata kuliah, dan bahan kajian atau materi ajarnya, pendahuluan mengenai manfaat algoritma dan pemrograman, aturan perkuliahan, dan informasi lainnya. Pertemuan kedua, subcapaian pembelajaran mata kuliah, mampu mempraktikkan konsep variabel, tipe data, operator, mekanisme input-output, tipe data bentukan, serta menerapkannya. Bahan kajian atau materi ajar, konsep variabel dan tipe data, operator dan mekanisme input-output, dan tipe data bentukan. Pertemuan ketiga, subcapaian pembelajaran mata kuliah, mampu mempraktikkan kondisi komparasi perbandingan, pemilihan if, pemilihan tersarang, case of switch, dan menerapkannya. Bahan kajian atau materi ajar, kondisi komparasi perbandingan, penggunaan kondisi if, penggunaan kondisi if tersarang, dan penggunaan case of switch. Pertemuan keempat, subcapaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu mengerjakan kasus-kasus sederhana dan kompleks dengan konsep perulangan. Bahan kajian atau materi ajarnya, perulangan menggunakan for, perulangan menggunakan while, perulangan menggunakan do while, perulangan bersarang, nested loop. Pertemuan kelima, subcapaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu mengerjakan kasus-kasus sederhana dan kompleks dengan konsep-konsep fungsi dan prosedur. Bahan kajian atau materi ajar, penjelasan konsep fungsi, parameter global, lokal, dan aktual, penjelasan konsep fungsi rekursif, dan penjelasan prosedur. Pertemuan keenam, subcapaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu mengerjakan kasus-kasus sederhana dan kompleks dengan konsep-konsep larik atau array. Bahan kajian atau materi ajar, penjelasan pengertian larik atau array, penjelasan larik atau array dari tipe data dasar, penjelasan larik atau array dari tipe terstruktur, penjelasan larik atau array dari string pada bahasa pemrograman C. Pertemuan 7, 8, dan 9, subcapaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mengenal dan menjelaskan konsep representasi matriks pada tipe dasar atau tipe bentukan, serta mampu mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman. Bahan kajian atau materi ajar mengenai pengenalan matriks, matriks tipe dasar, matriks tipe terstruktur atau bentukan, proses-proses dasar pada matriks bilangan, contoh-contoh kasus penggunaan matriks. Pertemuan 10, subcapaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu mengenal dan menjelaskan konsep algoritma rekursif. Bahan kajian atau materi ajar, pengertian rekursif, proses rekursif, dan contoh-contoh rekursif. Pertemuan 11 dan 12, subcapaian mata kuliah, mahasiswa mengenal dan menjelaskan konsep pengurutan sorting, mampu mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman. Bahan kajian atau materi ajar, pengertian pengurutan sorting, metode penyisipan, insertion sort, metode seleksi, row selection sort, metode gelembung atau bubble sort, metode urut cepat atau quick sort, perbandingan efisiensi algoritma pengurutan atau sorting. Pertemuan 13 dan 14, subcapaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu mengenal dan menjelaskan konsep algoritma pencarian atau searching. Bahan kajian atau materi ajar, pengertian pencarian atau searching, pencarian beruntun, sequential search, dan pencarian bagi dua atau binary search. Metode pembelajaran terdiri dari ceramah di mana pemaparan materi oleh dosen menggunakan media slide
dan karakter atau peraga sederhana. Discovery, mahasiswa diberikan terlebih dahulu bahan ajar dari topik yang akan dibahas untuk dipelajari sebagai bahan awal dari pembelajaran. Sedangkan brainstorming, mahasiswa menyampaikan hasil discovery sebelumnya yang telah diberikan oleh dosen. Adapun small group discussion, mahasiswa mendiskusikan permasalahan dari bahan yang telah diberikan oleh dosen. Dengan adanya brainstorming dan small group discussion, diharapkan nantinya dapat membangun interaksi antara dosen dan mahasiswa. Adapun sistem penilaian, indikator penilaiannya terdiri dari diskusi atau tanya jawab atau kuis, tugas, UTS, UAS, kedisiplinan atau presensi. Adapun indikator penilaiannya antara lain untuk masing-masing persentase untuk kuis, diskusi atau tanya jawab terdiri dari 10%, tugas 10%, UTS 30%, UAS 40%, kedisiplinan presensi 10%. Adapun komponen penilaian itu kelengkapan jawaban yang diberikan mengenai materi pembelajaran yang spesifik, baik untuk jawaban pada saat kuis, diskusi ataupun tanya jawab, tugas, UTS, UAS. Selanjutnya, cuplikan video kegiatan pembelajaran via daring atau real classroom untuk mata kuliah IK 131 Algoritma dan Pemrograman khusus materi mengenai sorting yang dilakukan dengan menggunakan media online streaming Zoom. Oke, semuanya sudah diaktifkan videonya ya. Bagi yang tidak ada kendala, guys, untuk melakukan on cam silakan diaktifkan videonya ya. Baik ya. Sebelum saya memulai pertemuan kali ini, izinkan saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dan juga kepada rekan saya sesama dosen dan instruktur Pak Jejang Standar yang saya hormati ya. Kita berjumpa lagi untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman ya. Jadi untuk kali ini bahasan materi perkuliahan akan membahas mengenai sorting ya. Ya baik, untuk bahasan pertemuan kali ini ya, seperti yang saya jelaskan itu akan membahas mengenai sorting ataupun pengurutan ya. Pengurutan ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari ya, karena di sini nanti akan dijelaskan beberapa model, metode dan konsep pengurutan yang biasa digunakan di dalam algoritma dan pemrograman. Pengurutan ini berguna jika kita ingin mengurutkan banyak data ya dalam bentuk baris yang nantinya bisa diurutkan secara menaik ataupun diurutkan secara menurun ya. Nah, sebenarnya dalam perkuliahan ini sebenarnya sorting itu kan ada 4 metode umum ya yang akan dibahas, itu yang pertama tentang penyisipan atau insertion sort ya, dan juga ada selection atau pemilihan sorting ya, dan juga ada pengurutan secara bubble atau gelembung, bubble sort, dan yang terakhir itu adalah pengurutan secara cepat atau quick sort ya. Nah, namun untuk keempatnya itu akan dibahas secara bertahap ya. Di pertemuan pertama ini akan membahas mengenai pengurutan sorting yaitu dengan 2 metode, yaitu metode penyisipan insertion sort dan juga metode seleksi atau selection sort ya. Pertama itu terkait dengan sorting ya. Nah, ini kita sudah masuk di pertemuan 11. Pertemuan 11 ini agenda perkuliahannya yang akan saya perkenalkan itu nanti di sini membahas terkait pendahuluan terlebih dahulu ya. Apa sih itu pengurutan, dan juga nanti ada beberapa metode pengurutan yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian kenal ya. Lalu nanti masuk kepada 2 pengurutan yang akan kita bahas, yaitu 2 metode ini itu adalah pengurutan secara insertion atau dengan menyisipkan
dan pengurutan dengan seleksi atau selection sort ya. Nah, selanjutnya pengurutan itu memiliki beberapa metode yang kita ketahui. Yang pertama itu adalah metode penyisipan atau kita sebut sebagai insertion sort. Yang kedua metode seleksi atau kita sebut sebagai selection sort. Nah, selanjutnya metode gelembung, bubble sort, dan metode larut cepat atau quick sort ya. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan saya bahas itu mengenai metode penyisipan dan juga metode seleksi dapat ditempatkan pada tempat yang benar ya. Nah, ini akan saya pandu kepada kalian bagaimana konsep insertion sort itu bekerja ya. Nah, misalkan di sini saya memiliki array atau larik ya. Panjang array ini ada 10 ya. Nah, di dalam array ini memiliki data yang acak, data random, beberapa kumpulan data ya, dimulai dari 34, 67, 23, 28, 98, 15, 89, 67, 28, dan 18. Nah, ini datanya ingin saya urutkan. Urutannya itu berdasarkan jenis pengurutan secara ascending atau menaik. Jadi dari yang paling kecil dulu sampai yang paling besar ya. Nah, bagaimana metode insertion sort itu melakukan proses pengurutan data tersebut diurutkan secara ascending. Nah, insertion sort kita mengenal yang namanya data sisip ya. Nah, jadi data sisip itu yang nantinya akan kita bandingkan dengan data sebelumnya ya. Kalau data nah, jadi tadi kita datanya berapa dulu, dimulai dari sini ya, kita isikan datanya. Nah, berapa tadi yang data yang belum terurutnya, dimulai dari berapa tadi? 34 ya. Terus berapa lagi? 67 ya. Terus 23 ya, 28, terus 98 15, terus 89 ya, 67, terus 28, 18 ya. Nah, kita ingin cek dulu ya di sini iterasi pertama ya. Iterasi ke 1 katakanlah. Kita lihat dari for yang pertama ya. Dari for yang pertama, ini kita pengulangan yang pertama ya. Jadi di sini kita masuk ke data sisipnya ya. Nah, data sisip di sini berapa? Tab in ke i. Jadi tab in ke i, tab in. Sekarang i-nya diisi berapa sih? I diisi 67. bukan, i-nya indeksnya berapa? Indeks ke 1. indeks ke berapa? Lihat ya. Ke 1. Lihat dari for-nya, indeks ke 1. 1 ya. Berarti di sini tab in 1 ya. Nah, tab in 1 berapa sih? Coba lihat isi array-nya. 67 ya. Berarti data sisip sekarang 67 ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat nilai J. Nilai J itu sama dengan I dikurangi 1. Berarti J-nya berapa? 0. 0 ya. Berarti 1 dikurangi 1 jadi 0 ya. Nah, kita cek di sini ada while ya. Nah, while. Nah, lihat syarat kondisi while. Nah, di sini syarat kondisi while itu adalah data sisip kurangi tab in ke J. Nah, data sisipnya berapa? 67. 67 ya. Di sini cek while ya misalnya. While 67 ya. Nah, apakah kurang dari tab in ke J? Tab in ke J berarti berapa? 34. 34 ya. Dan sini ada ini ya, ada dan ya. Situ J-nya berapa? J-nya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, J-nya berapa? J-nya dulu. Nilai J berapa? 0 ya. 0 lebih dari sama dengan 0 kah? Ya. Iya. Oke, nah kita lihat cek kondisi ini, dua-duanya kan kalau ketemu dan atau n ya, ini harus terpenuhi ya. Nah, di sini apakah kedua-duanya terpenuhi atau tidak? Tidak. Tidak ya, karena 67
tidak Lebih kurang besar. dari, harusnya lebih besar ya. Berarti ini tidak terpenuhi walaupun ini benar ya. Berarti pengulangan kan tidak akan Tidak akan Bukan. Berarti kita tidak masuk ke while ya, tapi masuk ke yang bawahnya ya. Nah di sini ada tab in ya. Nah di sini ada tab in J plus 1, berarti berapa? J plus 1, 1. J nya 0 plus 1, jadi 1 ya. Satu. Tab in ke 1 ya. Berapa tab in ke 1? Sama dengan 67. jadi sama dengan 67 ya di sini ya. Jadi di sini adalah 67 ya. Data sisipnya berarti tab in 1 tetap 67 ya. Berarti kan tidak ada perubahan ya, karena ini data tidak ditukar ya. Nah sekarang kita hapus ya si i-nya ya, dan di sini juga kita hapus dulu ya. Nah sekarang berarti iterasi masuk ke berapa? Iterasi yang i-nya berapa sekarang? Ini 2. I-nya 2 ya. Berarti data sisip tab in ke 2 berapa? 23. 23 ya. Sekarang si J-nya berarti berapa? Y-nya, nilai J-nya 1. 2 kurangi 1 berarti 1. 1 ya. Sini berarti 2 kurang 1 jadi 1 ya. While di sini berarti data sisipnya berapa? 23. Data sisipnya 23. 3 ya, kurang dari tab in ke J. J-nya berarti tab in ke 1 berapa? 67. 67 ya. Dan ya di sini, dan J berapa J? Jadi harus lebih dari sama dengan 1 ya, lebih dari sama dengan 0 ya. Berarti kan semuanya terpenuhi tidak? Penuhi ya, ini benar, berarti masuk ke pengulangan ya. Berarti di pengulangan itu adalah tab in. Nah, tab in-nya berapa? Berarti J plus 1 2. 2. 2 ya. Nah ini sama dengan tab in ke J. Tab in ke J berapa? Tab in Sabin ke J kan 23. 1 ya. Berarti tab in 2 diisi dengan berapa? 20. Bukan, lihat tab in kedua diisi oleh berapa ini? Tab in 67 ya. Nah sebelum, kalau data sisip itu kurang dari data sebelumnya, maka nanti akan kita geser ya. Kalau tidak, maka data scanning tentu kita mencari nilai yang terkecil, sedangkan untuk pengangkutan jenisnya di scanning kita mencari pengangkutan secara terbesar ya. Nah kalau untuk scanning, nilai terkecil akan ditempatkan di yang paling depan ya. Kemudian mencari lagi nilai terkecil atau terbesar kedua sepanjang jumlah elemen array dikurangi dengan 1 ya. Nah setelah ketemu elemen kedua, tukar dengan nilai minimum, itu juga seterusnya ya. Jadi contohnya ini kembali ke data yang tadi ya, ini sedikit berbeda dengan yang Pak Jajang. Kalau Pak Jajang kan tadi 1 sampai 10. Nah ini kalau datanya panjangnya tetap 1 sampai 10 ya, panjang array-nya. Nah, cuman datanya ini jenis datanya ya. Nah, jadi di sini kita akan menukarkan ini dengan nilai yang terkecil dan max min indeksnya ya. Nah, selanjutnya tab in-nya berapa Hilmi? Di sini. Tab in 6. 6 ya. Di sini berarti 23 lebih dari berapa? 89. 89 ya. Apakah 23 lebih dari 89? Tidak. Tidak ya, berarti tidak tab in masih m index masih tetap ya. Jadi masih tetap 2 ya. Nah, selanjutnya tab in berapa sekarang? Tab in 7. 7. Oke. Nah, 23 lebih dari berapa? 67. 67. Perlu masuk ke kondisi atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Memenuhi. Sudah memenuhi, baik ya. Berarti m index masih 2 ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya itu tab in-nya berapa ini? Tab in 8. Berapa? 8 yaitu berapa? 28.
Oke, 8 berarti 28. Apakah 23 lebih besar dari 28? Tidak. Tidak ya, berarti indeks masih tetap 2 ya. Seleksi ya. Jadi seleksi dengan jenis sortingnya itu adalah ascending ya. Jadi kita telusuri dulu sampai ketemu nilai terkecil ya. Nilai terkecil kita ambil, kita tukarkan dengan posisi yang kita inginkan ya. Demikian pemaparan PDD UKT-PT yang telah saya paparkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.